ayat 1, 2 ya. Mengenai persembahan yang benar. Ya, silakan buka Bapak Ibu di Roma 12 ayat 1 dan 2, yaitu temanya itu persembahan yang benar ya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum dapat silakan berjuang dan kita bangkit berdiri. Kita siap untuk mendengarkan firman Allah. Roma 12. Mana di Roma 12? Tadi saya sudah buka lagi. Kita mulai baca dari perikopnya ya. 3, 2, 1. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada amin? Puji Tuhan. Tadi saya katakan kepada Tuhan di saat saya duduk, Tuhan, ayat apa yang cocok untuk kita bahas di sore hari ini? Banyak ayat yang Tuhan kasih. Tapi Tuhan katakan, kasihlah persembahan yang benar. Yaitu di mana? Di Roma 12 ayat 1 dan 2. Firman Allah katakan, berilah persembahan tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan. Ada amin? Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita memberi persembahan yang benar itu? Ya, berarti kita harus memberikan tubuh kita untuk beribadah. Hari Minggu kita ke gereja, ya. Firman Allah katakan di 10 hukum Allah, di mana firman Allah katakan, kuduskanlah hari Sabat. Hari apakah ini? Hari Minggu. Dalam satu minggu kita beraktivitas, ada 7 hari. Tuhan ingatkan supaya kita beribadah hari Minggu, hari Sabat. Kalau orang Advent, ya, gereja Advent mereka beribadah hari Sabtu. Kalau kita menurut kalender, kita beribadah hari Minggu. Ada amin? Itu juga hari Sabat. Karena ada kesepakatan dari semua gereja-gereja, dan dunia juga mengakui, dan Indonesia juga mengakui, hari Minggu adalah hari beribadah untuk umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada amin? Jadi kita memberikan tubuh kita. Jangan karena hujan, tidak usah pergi. Jangan karena hujan, tidak ada jas hujan, naik motor, berusaha supaya ada jas hujan. Ya, kalau tidak ada mobil, berusaha supaya kita bisa naik mobil. Untuk Tuhan, jangan kita pelit-pelit. Pasti Tuhan memberkati. Kalau saya dari Tomohon bahkan sampai di sini, saya sampai 3 kali naik kendaraan, dari 2 kali mobil, PAL 2, ya, dari Tomohon, PAL 2, habis PAL 2, air Madidi, habis air Madidi, apalagi yang saya naik? Kauditan. Saya naik apa? Saya naik Gojek. Dan Gojek tidak punya jas hujan, dan saya suruh beli dia di Indomaret. Dapat di Indomaret, dapat di bengkel. Walaupun 15.000 tidak mengapa untuk Tuhan. Walaupun 50.000 saya naik dari sana ke sini naik Gojek, saya bilang, Tuhan, saya tidak pernah akan miskin kalau saya melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati melimpah-limpah. Entah dari gereja sini, dari jemaat, dari manapun bisa Tuhan adakan berkat itu. Yang penting Tuhan mempersembah, Tuhan mau supaya Tuhan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan lewat hari Minggu kita beribadah. Ada amin? Jangan karena bilang, doh jauh kok itu gereja, aduh tuh ongkos besar, aduh belumlah itu persembahan, kolektor berapa kali, belum 40-an. Mulai hitung-hitung dengan Tuhan, Tuhan juga akan berhitung dengan kita. Betul? Ya, Tuhan akan memberkati kita. Filipi 4 ayat 19 firman Allah katakan apa? Allah memenuhi segala kebutuhan keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Maukah kita semua di sini diberkati oleh Tuhan? Ya. Kan berkat jasmani saja, berkat rohani firman Allah itu sangat luar biasa penting yang harus kita dengar.
Ya, kita pegang tajam dengan kebenaran firman Allah. Ada men. Dan kita benar-benar memiliki hikmat, pemahaman, pengenalan, pengertian akan firman Allah di otak kiri kanan kita. Kalau kita malas beribadah, bagaimana kita dapat hikmat dari Allah? Bagaimana kita pegang tajam akan kebenaran firman Allah? Kalau pendeta, gembala, penginjil menyampaikan firman, kalau kita malas, bagaimana? Ya, jadi Allah menginginkan kita supaya kita tetap hujan, tidak hujan, harus datang ke gereja. Ada men? Ya, mau pergi kok Pak Ibu tapi jauh. Sudah jauh. Cuma kok bisa dikit. Sudah jauh. Jangan hitung-hitung dengan Tuhan. Apalagi pekerjaan Tuhan sebagai penginjil, sebagai pendeta, gembala, siapapun. Jauh dekat tetap harus pergi. Jemaat banyak sedikit harus pergi. Seminar KKR ibadah raya banyak sedikit jemaat harus pergi. Tuhan bilang pergi. Jangan orang cuma pangkal tangan dan berdiam diri. Itu belajar kepada semut, artinya malas. Belajar kepada semut. Pernah lihat semut? Pernah berhenti? Tidak, jalan terus. Kita lebih dari semut. Tuhan kasih kita akal, kepintaran, hikmat yang luar biasa. Apalagi anak Tuhan, hikmat yang luar biasa itu firman Allah yang Allah berikan. Allah bilang iman dan perbuatan itu harus berjalan bersama. Ada men? Hanya beriman saja tempat duduk, tapi kita tidak action, kita tidak bertindak. Bagaimana kita mau melakukan apa yang Tuhan mau? Berarti kita harus bertindak, ya. Jadi kalau ada ibadah juga, misalkan komsel atau pelprap, terlalu banyak, pelwa, pelprim. Nah, harus datang, ya. Jangan cuma karena hari Minggu saja, tapi di luar kegiatan hari Minggu juga harus ada, supaya kita dikuatkan dengan firman, ya. Ada min, ya. Kita dikuatkan dengan firman Allah. Otot rohani kita semakin kuat. Ada men? Ya. Jangan kita, wah sudah jauh, mau pergi kuat di sana pi pesta kawin. Tadi ibu pes sampai hujan deras belum buka pintu. Ibu mampir lagi di ujung sana, di mana ibu pernah mendoakan jemaat situ yang tadi sakitnya lapar garam dan akhirnya dia mengalami mujizat kesembuhan tahun 2019. Ibu doakan di situ sebelum khotbah di gereja sini. Nah, mujizat Tuhan sudah nyatakan bagi dia, suaminya sudah sembuh dari sakit lapar garam. Nah, merah sama dia pemuka di badan. Tuhan tidak pernah terbatas kuasanya. Firman Tuhan dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Ada men? Hanya manusia suka berubah. Karena apa? Tidak mau mendengar, tidak mau setia kepada Tuhan, tidak mau taat pada perintahnya. Ada men? Betul? Ya. Akhirnya tadi saya berdoa, ibunya namanya saya tidak perlu sebut. Dia sakit tenggorokan, pita suaranya tidak bisa terbuka. Bahkan Tuhan izinkan saya datang di situ untuk bersaksi karena dulu saya pernah sakit, bisu tidak bisa bicara hampir 1 bulan. Kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ada men? Kalau dulu saya minum air putih cukup cuma sampai di bibir, itu suami saya yang kasih. Dulu saya belum Pantekosta, dulu saya belum ibadah pakai tangan, tepuk tangan. Dulu saya belum tahu puasa baca Alkitab itu bagaimana. Dan satu hamba Tuhan mendoakan saya, Gereja GPDI Alpha Omega, Pendeta Pak Max Kalalo almarhum, dia mendoakan saya. Dan saya mengalami mujizat kesembuhan. Saya pikir saya mati di gereja dia sudah cukup, saya masuk surga. Tapi tidak, yang Tuhan inginkan dalam pribadi kita, yaitu diri kita, yaitu gereja Tuhan yang hidup adalah diri kita, adalah bait Allah yang kudus, yang harus kita buang setiap karakter lama kita, supaya kita memiliki karakter Kristus, dibawa Kristus, pikiran, mindset, cara berpikir kita, paradigma Kristus, itu harus kita miliki. Ada men? Ya, anak Tuhan ada perbedaan dulu dan sekarang. Ada men? Kita lihat dari buah pertobatannya dan buah pelayanannya. Sekalipun punya masalah, sekalipun punya persoalan hidup, tapi kita jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Dari sekian juta miliar manusia yang ada di muka bumi ini, tidak semuanya dipanggil orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak semuanya dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tidak semuanya dipanggil, dipilih untuk melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan. Hanya orang-orang yang tertentu yang dipilih oleh Tuhan. Siapakah itu orang-orang itu? Kita semua yang ada di tempat ini, ya. Orang Kristen ada 2, Kristen KTP dan Kristen yang lahir
baru. Sudah tahu itu ya, sudah setiap hari dengar. Ya, kalau Kristen KTP malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ke gereja, bahkan berpuasa malas, bahkan tidak mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, bahkan tidak mau melayani Tuhan. Apa itu melayani Tuhan? Mau berdoa. Hubungan komunikasi dengan Tuhan secara horizontal dan vertikal itu harus ada supaya terjadi pelayanan yang berkenan di hati Tuhan. Ada amin? Jadi yang Allah inginkan dalam kehidupan kita yaitu kita memiliki persembahan tubuh, ya. Kita mulai berpikir dengan cara berpikirnya Allah di dalam nama Yesus, dengan hikmat dari Allah itu firman Allah, dengan cara berkata-kata dan dengan yang diurapi oleh Tuhan, tentunya dengan menyampaikan firman dan bersaksi. Dan kita mendoakan orang di sekitar kita, baik pun yang sakit, yang bermasalah. Siapa yang menyembuhkan, siapa yang memulihkan, siapa yang membuat rekonsiliasi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya. Ayat selanjutnya di sini firman Allah katakan, ayat 2, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berupalah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Maksud firman Allah di sini katakan kita harus tahu membedakan dulu dan sekarang. Kalau sekarang kita sudah komitmen dengan Tuhan, tetaplah setia. Ada amin? Ikut Tuhan tanpa komitmen sia-sia. Ada amin? Betul? Kenapa? Karena kalau kita cuma sekedar menjadi pendengar saja, tidak menjadi pelaku, sia-sia. Oleh sebab itu Allah mau supaya kita menjadi pelaku firman Allah. Kalau dulu kita malas berdoa, kalau dulu kita mau berdoa, kalau dulu kita malas berpuasa, kalau dulu kita malas kita berpuasa, kalau dulu kita malas baca Alkitab, kalau dulu kita malas ke gereja, bahkan malas kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, itu dulu. Bahkan seringkali buat dosa-dosa yang tidak kelihatan, yang Tuhan lihat walaupun manusia tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Nah, dosa-dosa itu kita harus buang jauh-jauh. Harus kita kuburkan. Seperti malas kita berdoa, kita kuburkan dalam nama Yesus. Aku mau rajin berdoa. Lukas 18 ayat 1-2 mengatakan apa? Jangan jemu-jemu berdoa. Ya, seorang janda dia datang kepada Tuhan yang ada di bumi. Dia berseru-seru kepada Tuhan yang ada di bumi supaya mengabulkan permohonannya. Ya, itu di Lukas 18 ayat 1 dan 2. Ya, kita ini adalah anaknya Tuhan. Bagaimana kita malas berdoa? Bagaimana kita malas komunikasi intim dengan Tuhan? Ya. Jadilah seperti janda ini yang tidak pernah bosan datang kepada Tuhan yang ada di dunia. Kita yang punya Tuhan yang di surga, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus Roh Kudus, sanggup menolong, menghibur, memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan, bahkan memberikan kita surga yang kekal, karena Dia adalah juru selamat. Dia yang pegang pintu kerajaan surga. Maukah kita mengikuti perintahnya? Tentu kita berjuang. Ada amin? Ya, kita harus tampil beda. Dulu kita malas berdoa, dulu kita malas baca Alkitab, dulu kita malas ke gereja, dulu kita malas berpuasa. Kita buang semuanya itu, kita kuburkan dalam nama Yesus. Kita harus tampil beda supaya kelihatan benar-benar ada perbedaan. Ada amin? Dari mananya kita akan melihat? Dari buahnya. Ada amin ya? Sehingga terjadi buah pelayan yang Tuhan inginkan. Ya, saya ini memang tidak gampang. Jadi seorang penginjil tidak gampang itu. Masuk keluar gereja, gembala-gembala, ajak gembala, seminar KKN mulai dari Cilacap sampai ke Pulau Seribu, bahkan sampai pergi ke Jaringan Doa Sekota Jakarta Timur, Jaringan Doa Nasional, ya, dan Yayasan Kristen. Kita bergabung pelayanan, pergi di bencana alam, ya. Kita kunjungi panti-panti asuhan, panti-panti, ya, sekolah luar biasa. Kita pergi ke Polres, kita beritakan firman Allah. Kita pergi kemana, di Jakarta juga di lapas di Cilacap, ya. Kita pergi ke rutan, memberitakan firman, pimpin pujian sesuai karunia talenta yang Tuhan percayakan pada kita. Kembangkan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi
Kalau belum bisa belajar dari gereja, gereja mana gereja lokal yang Anda menjadi jemaat? Di situ menjadi jemaat yang bertumbuh. Di situ kita dengar-dengaran kepada gembala, di situ kita dengar-dengaran kepada jemaat, supaya kita mendapat bekal firman Allah lebih banyak, dan kita mendapat firman Allah lebih luar biasa lagi, supaya kita dibekali, sehingga di saat kita Tuhan utus, kita sudah dibekali oleh firman Allah. Bahkan kita sudah dididik cara melayani bagaimana. Ya, saya melayani juga di Rutan Pondok Bambu, saya melayani di Polres Tomohon, di lapas ya Kepakelan, ya di setiap lapas di mana Tuhan bawa kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk kesombongan kita, bukan supaya kita dipuji. Kita melayani di mimbar bukan supaya kita dipuji,